Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bersabar, belajar saham bareng. Nah, channel ini saya buat itu tujuannya supaya kita bisa sama-sama untuk belajar tentang investasi saham, baik untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa di sini saya bukan ahli trading saham, cuman orang yang sedang belajar gitu ya, belajar tentang investasi saham, terutama untuk jangka pendek dan juga jangka menengah gitu ya. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan di video ini semata-mata hanya dasar pemikiran saya. Jadi saya mau sharing apa yang sudah saya analisis gitu ya sahamnya, dengan harapan nanti kita bisa brainstorming, kita bisa diskusi di video tersebut. Dan nantinya kita sama-sama melakukan evaluasi ya, kalau misalkan ternyata ada kesalahan dalam menganalisis ya, terutama untuk analisis teknikal. Oke, nah untuk video pertama ini sesuai dengan judul, saya mau membahas tentang saham-saham yang kemungkinan itu akan berbalik arah harganya dari downtrend ke uptrend gitu ya. Saya ingin membahas saham ini karena memang sebetulnya saham ini sangat menarik, fundamentalnya bagus, tetapi harganya saat ini sedang downtrend. Jadi kalau misalkan kita bisa mengambil momen gitu ya yang tepat, kita bisa mendapatkan barang bagus tapi dengan harga yang murah, sehingga kita juga bisa mendapatkan profit yang maksimal seperti itu. Oke, mungkin kita akan mulai saja. 4 saham ya, saya mau membahas 4 saham yang ini sangat menarik sekali. Yang pertama adalah HMSP ya, atau Sampurna gitu ya, emiten dengan kode HMSP. Oke, ini grafik chart untuk saham HMSP ya, untuk saham HMSP. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk saham HMSP dari kapan nih? Dari Juli 2018. Dari tahun 2018 sampai sekarang itu secara tren terus turun gitu ya, terus turun. Tapi kalau misalnya kita lihat ini trennya udah mulai membaik ya, dalam artian kemiringan penurunannya tidak terlalu tajam gitu, mulai melandai. Jadi ini ada tanda-tanda sebetulnya sahamnya mungkin akan mulai berbalik arah gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat harga sahamnya itu sudah mulai mendekati ke garis EMA 200. Jadi kalau misalkan nanti harga sahamnya sudah bertahan di atas garis EMA 200, itu tren jangka panjangnya saham ini akan terus naik. Nah, bagaimana kita melihat tanda ininya ya? Bagaimana saya melihat tanda ininya, tanda tren berbalik arahnya? Ini kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini supportnya itu terus naik ya, supportnya terus naik. Tadinya di sini, supportnya di sini, sampai di sini, terus naik ke sini, terus naik lagi ke sini. Jadi kalau misalkan supportnya terus naik kan itu tandanya ada tren harganya naik gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita gambar garisnya, nah trennya jadi seperti ini gitu. Jadi kemungkinan sih bakal naik gitu. Nah terus kalau misalnya kita lihat juga di sini untuk harga penutupan terakhir di Jumat kemarin itu terakhir udah ngebreak ya, ngebreak dari resisten yang pertama, yang terdekat. Nah sehingga ini ada kemungkinan bahkan ngebreaknya dua resisten ya gitu ya, dua resisten, satu yang ini kemudian satunya lagi yang ini. Nah jadi ini sinyal yang sangat kuat ya, bahwa harga saham HMSP ini akan terus naik seperti itu. Nah selain itu juga kalau kita lihat di sini harga sahamnya itu sudah mulai nih dari tanggal berapa nih, dari tanggal 2 Maret sampai sekarang itu harga sahamnya sudah berada di atas garis EMA 9 gitu ya. Jadi kalau misalkan harga sahamnya sudah berada di garis EMA 9 itu biasanya sih trennya terus naik harganya. Nah sehingga sinyalnya semakin kuat gitu ya, untuk HMSP harganya terus naik seperti itu.
Nah, akan tetapi kita nggak tahu ya apakah memang nanti ini akan terus naik, terus naik, terus naik sampai batas mana gitu. Karena kalau misalnya kita lihat track record ini pernah juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi sampai ke harga berapa nih? Sampai harga ke 1795 gitu. Nah, tapi kemudian mulai turun lagi ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau lihat jangka pendeknya, kita bisa ngeset mungkin mungkin targetnya ya, kita bisa ngeset di sini ya, sesuai Fibonacci retracement di 161,8%. Nah, ini kalau misalnya kita lihat itu merupakan support resisten yang sangat kuat ya. Nih, udah beberapa kali soalnya harganya dari tren turun terus begitu mengenai support ini langsung naik lagi garis supportnya. Harganya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau sedikit jangka pendek aja gitu ya untuk ininya untuk target profitnya ya bisa gitu ya kita bisa target profit di harga ini ya di harga low berarti di 1590 1590. Tapi kalau misalnya mau optimis bisa kalau misalkan ternyata trennya lagi naik lagi terus kita bisa pasang target harganya itu di sini nih di 261,8%, berarti di sini nih di close 1740 targetnya gitu ya untuk HMSP. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat di MACD-nya ini juga masih tren naik terus gitu ya, tren naik terus, sedang tren menanjak harganya. Untuk stokastik juga sebenarnya ini sudah hampir overbought ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan ternyata stokastiknya udah melebihi 80%, itu bisa bertahan di atas 80% terus, sehingga nanti harganya bisa naik terus gitu. Tapi kita nggak tahu seperti apa. Sehingga kalau misalkan mau aman sih, mungkin kalau misalkan jangka pendek atau jangka menengah, terus nanti kita lihat dulu kondisinya gimana, kita tunggu harganya stabil lagi, baru kita masuk lagi gitu. Kalau misalkan ada sinyal naik lagi harganya, ya. Nah, sekarang kalau dari segi fundamental, kita coba lihat ya, teman-teman mungkin bisa cek. Untuk HMSP, kita bisa lihat nih, bagus banget ya, ROA-nya di atas 10%, terus juga ROE-nya di atas 10%. Terus juga kalau misalnya kita lihat nih, debt per equity-nya itu lihat di bawah 1 ya, berarti hutangnya sedikit gitu ya untuk HMSP ini. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau keep untuk jangka panjang juga ini masih sangat bagus lah gitu ya HMSP ini. Nah, kalau misalnya kita lihat record harga juga HMSP ini pernah mencapai harga 94.000 gitu ya di tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 itu stock split ya, sehingga harganya turun. Nah, kalau misalnya melihat ini kan berarti HMSP ini cukup worth it gitu ya, worth it banget lah gitu untuk kita keep sebagai investasi jangka panjang. Oke, untuk HMSP itu seperti itu ya analisis saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya untuk HMSP. Nah, untuk saham berikutnya mungkin kita ke perusahaan yang sejenis di bidang rokok, yaitu gudang garam. Ya. Nah, untuk gudang garam kurang lebih trennya tidak seperti HMSP ya. Kalau kalau HMSP itu udah kelihatan lah, sudah terkonfirmasi akan naik gitu ya. Tapi untuk HMSP ini belum terlalu kelihatan sebenarnya untuk tren naiknya karena dia baru penutupan harga terakhir waktu hari Jumat itu baru segini nih. Ya, baru di 37.775. Cuman nah memang ini dia sudah ngebreak, cuman ngebreaknya tuh dikit banget gitu ya. Jadi um, agak-agak khawatir juga ini sebetulnya breaknya breakout palsu gitu ya atau false break. Nah, tapi kalau kita melihat garis trennya, nih garis trennya udah ngebreak nih sebetulnya, ya. Garis trennya sudah ngebreak. Nah, ya, garis ngetrennya sudah ngebreak tuh, udah ngebreak di sini, tepat di hari Jumat kemarin. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini momen yang pas banget kalau misalkan mau masuk ke saham GGRM gitu ya, gudang garam. Cuman kalau saya pribadi sih karena harganya mahal jadi nggak sanggup kalau di sini. Oke, nah tapi kalau buat teman-teman yang punya modal kuat ya sepertinya cukup worth it lah ya untuk ke
ke saham GGRM. Oke, nah selain breakout di sini, selain breakout garis trend ini, kemudian juga nge-break resisten yang ini, kita bisa lihat juga untuk MACD-nya sedang tren naik, menandakan tren naik sinyalnya. Kemudian stokastik juga sebenarnya kalau kita lihat masih di bawah 50%, jadi masih cukup worth it untuk kemungkinan naik terus ya harganya. RSI juga sama, sedang menunjukkan tren naik gitu ya. Jadi semua sinyal ini semuanya menunjukkan tren naik. Jadi sepertinya sih GGRM ini akan terus di uptrend ya harganya, di kondisi uptrend. Nah, bagaimana estimasi kemungkinan profitnya yang kita bisa ambil? Nah, sama tadi kita pakai Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Nah, kalau kita lihat ini Fibonacci retracement-nya, kalau misalnya kita untuk jangka pendek bisa di 161,8%, itu berarti ada di sini, ada di support resisten, di area support yang ini ya. Di area support ini, coba kita lihat harga yang pasnya di mana. Oke. Nah, di area support yang ini nih, yang ini nih. Berarti ini di close di 43.50. Jadi 43.50 itu sorry, salah. Di sini ya. Sorry. Nah, di sini nih. Ini berarti di sini di sekitar close 38.875 lah ya. Atau 39.000 lah. Sekitar segituan. Jadi kalau misalkan mau pakai apa ya, pakai rencana jangka pendek bisa di harga ini. Nah, kebetulan juga kalau misalnya kita lihat harganya dekat dengan EMA garis EMA 50 gitu ya. Jadi sepertinya bakal testing dulu di sini nih. Bakal testing dulu di area ini, di area harga ini. Kalau misalkan ternyata bisa bertahan di atas harga ini, di atas resisten yang ini, kemungkinan harganya akan terus naik ya. Bisa mencapai ke level 261,8%. Kalau 261,8% berarti sampai di 40.350 gitu. Jangka menengahnya ya. Kalau misalkan mau sampai jangka panjang itu bisa sampai ke yang ini nih, ke 423%. 423% berarti di sini nih. Nah ini dia. Close di 42.950 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini untuk Fibonacci-nya cuma sampai maksimal di sini ya. Berarti kemungkinan sih untuk GGRM ini masih belum bisa sampai tren terus-terusan naik gitu ya. Jadi kayaknya begitu nyampe resisten yang ini di 42.950, kemungkinan sih bakal turun lagi gitu ya. Sama seperti yang ini nih. Sama seperti yang record history yang ini. Nah, cuman memang mungkin untuk penurunannya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu penurunannya sampai seberapa jauh, apakah akan turun lagi sampai ke bawah ke harga terendah ini. Tapi ada kemungkinan juga kalau udah sampai ke 423 turun dulu, terus nanti mungkin konsolidasi dulu ya. Ada skenario seperti itu juga. Jadi ya kalau udah nyampe 42.950 ini, harga 42.90 itu kita bisa keluar dulu, mungkin out dulu, terus kita ngeliat dulu harganya kayak gimana gitu ya, apakah akan terus naik atau tidak. Oke, untuk GGRM seperti itu ya analisis saya. Jadi silahkan komen di bawah ya teman-teman kalau punya analisis yang lain gitu, teknikal yang lain. Iya lupa ya, belum ngeliatin fundamental gitu ya, fundamentalnya GGRM. Oke, fundamentalnya GGRM, wah ini bagus kan ya tuh. Untuk ROA-nya ya mendekati 10% lah gitu ya, kisaran 10%. Terus untuk ROE-nya juga di atas 10%, jadi sangat bagus. Terus kalau misalnya kita lihat juga harganya mencapai titik tertinggi di 83 ribuan. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang banget bisa gitu ya untuk di keep. Net profit juga sejauh ini sih naik terus ya. Jadi ya sebetulnya untuk jangka panjang ini bagus banget untuk di GRM gitu ya. Cuman harus hati-hati aja karena sebetulnya tren jangka panjangnya terlihat masih turun terus gitu ya karena masih di bawah EMA 200.
Oke ya, jadi untuk GGRM seperti itu. Untuk saham berikutnya adalah ICBP, gitu ya. ICBP. Nah, untuk ICBP di sini ini menarik ya, karena ICBP ini adalah saham yang juga termasuk saham bagus ya, fundamental bagus, yang sedang tren turun harganya, tapi sepertinya ini sudah mulai akan naik kembali. Tapi kita tidak tahu naiknya sejauh apa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman, untuk konfirmasinya, sekarang untuk breakout-nya, kita bisa lihat di sini ya. Untuk garis trennya sudah breakout, jadi sudah nge-breakout dari tren turun, harganya sudah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 hari berada di atas tren ini, garis tren ini. Berarti sudah bertahan di atas, sudah bertahan untuk uptrend. Terus juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, dia sudah nge-break di support terdekat ya, di 8725 ya, berarti ada kemungkinan untuk naik terus. Nah, cuman memang di pasar terakhir itu sudah tertahan di support yang berikutnya gitu ya. Sorry, resisten berikutnya itu di 8.800 gitu ya. Dan ya cuman break 25 poin gitu ya, 25 rupiah. Jadi masih agak, sebetulnya masih agak rawan-rawan gitu ya. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini, harganya sudah di atas EMA 9 dan juga sudah berpotongan di garis Bollinger Band ya. Jadi ada kecenderungan untuk uptrend gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau target profitnya kita bisa lihat di sini pakai Fibonacci juga di 161,8%. Itu di 9.100 untuk jangka pendeknya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk ke sini mungkin juga bisa mencoba gitu ya di 9.100 ya untuk take profitnya. Saya pribadi saya akan masuk ke 9.100 untuk take profit awal, target profit awal. Tapi kalau misalkan mau di keep sampai jangka panjang, ada kemungkinan juga bisa ke sini ya, di 261,8%. Nah, itu berarti di resisten sini ya, di close di 9650. Jadi untuk jangka menengahnya bisa ke 9650 untuk target harganya. Nah, cuman memang ini perlu dicek dulu nanti ya, kita lihat apakah harganya itu bisa bertahan di atas EMA 50 gitu ya. Nah, kalau misalkan bertahan di atas EMA 50, harganya akan terus naik lagi, nanti akan testing di EMA 200 gitu. Nah, ini juga udah kelihatan ya, ngelihat di 261,8% nih Fibonacci-nya, berdekatan dengan garis EMA 200. Jadi kita akan lihat nanti kalau misalkan melewati EMA 50, kemudian menyentuh di sekitaran EMA 200, kita akan lihat apakah bertahan di atas EMA 200 atau tidak. Ya, sehingga nanti kita bisa positif, optimis gitu ya, harganya bisa menyentuh di 423% gitu ya, di harga 10.000 nih. 10.000, sekitaran 10.000. Nah, ini nih. Di sini nih, kisaran segini nih. Nah, mungkin ya kisaran segini lah gitu. Nah, di ini berarti di berapa nih? Close di 10.425 ya. Kalau misalkan optimis trennya naik terus gitu. Nah, nanti kalau udah sampai sekitar 261,8%, 423%, kita bisa cek dulu nanti harganya bakal turun atau enggak, terus apakah nanti konsolidasi atau enggak. Mungkin planningnya akan seperti itu sih. Nah, untuk konfirmasi tren juga kita bisa lihat MACD-nya. Nih, bagus ya MACD-nya. MACD-nya MACD. Nah, ini tren naik ya, kita bisa lihat. Terus juga masih di bawah 0 nilai MACD-nya masih di bawah 0. Jadi peluang untuk naik terusnya jangka panjang itu tinggi sih ya. Nah, cuman memang untuk stokastik udah hampir overbought, tapi RSI juga memperlihatkan cenderung naik terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat, sebetulnya stokastik, RSI dan stokastik dan RSI ini indikator yang sebetulnya tidak terlalu apa ya, tidak 100% ya, tidak 100% memperlihatkan overbought dan
overshort gitu ya, cuman kita harus jaga-jaga aja kalau misalkan ternyata nilai stokastiknya udah hampir 80%, kemudian RSI juga udah mencapai 70%, kita cuma diminta hati-hati saja kalau misalkan harganya akan berbalik arah. Tapi bukan berarti harganya akan langsung berbalik arah kalau misalkan nilai stokastik dan juga RSI-nya itu mencapai nilai overbought-nya gitu ya. Jadi keep watching aja si harga sahamnya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat fundamentalnya untuk ICBP. ICBP. Nah, untuk ICBP teman-teman bisa lihat nih, ROA-nya sebelum tahun 2020 itu semuanya di atas 10%. ROE-nya juga di atas 15% ya sebelum tahun 2019. Jadi pas 2020 ini pas lagi pandemi ada penurunan, tapi itu hal yang wajar sih menurut saya karena memang semua industri juga mengalami kesulitan masa pandeminya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini melihat record laporan keuangannya itu bagus banget gitu ya. Jadi ini sebetulnya CBP memang sebetulnya saham yang secara fundamental bagus gitu. Nah, bahkan net profitnya kalau misalkan teman-teman bisa lihat meskipun di tahun 2020 lagi pandemi, tapi profitnya masih tetap naik ya, net profitnya. Dari 5.038 billion itu naik ke 5.283, walaupun naik tipis gitu ya, tapi ini memperlihatkan kinerjanya bagus gitu ya, meskipun di masa pandemi. Oke, untuk ICBP seperti itu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya untuk ICBP. Nah, saham terakhir yang mau aku sharing itu adalah tentang saham Unilever ya, saham yang sangat-sangat premium, tapi sekarang sudah sepertinya sudah bisa terjangkau untuk kita yang kelas bawah. Unilever ya. Nah, untuk Unilever bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, ini di harga terakhir di Jumat kemarin itu sudah menembus resisten terdekat. Di resisten terdekatnya di 6.700 dan udah breakout. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini juga trennya sudah breakout, jadi baru banget ini apa namanya si trennya breakout. Jadi kalau misalkan mau masuk ke sini hari Senin juga belum terlambat gitu ya untuk profitnya. Profit maksimalnya masih bisa kita dapatkan lah gitu. Sudah terkonfirmasi sepertinya akan breakout. Harganya juga, nah cuman memang untuk harganya kalau misalnya kita lihat di sini masalahnya memang kalau kita lihat ya si supportnya itu berdekatan sekali ya. Supportnya berdekatan sekali nih. Jadi banyak banget bakal testing testing resisten untuk Unilever ini. Jadi bakal banyak apa ya obstacle-nya lah gitu ya, testingnya. Resistennya bakal banyak banget, jadi lajunya mungkin tidak akan terlalu kuat ya kalaupun misalkan uptrend gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini juga harganya masih di bawah EMA 50, kemudian juga masih di bawah EMA 200, tapi kalau misalnya kita mau mau pesimis gitu ya, mungkin bisa mencapai target sini ya, menyentuh di EMA 50 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat harga target profit untuk yang mendekati EMA 50 itu di Fibonacci 161,8% ya. Di mana 161,8% ini kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya kisaran resisten yang ini ya. Resisten 6925 atau 6950 ya, beda-beda tipis lah. Jadi kalau misalkan untuk jangka pendek optimisnya sampai sini gitu ya, sampai harga ini. Kemudian nanti dia bakal balik arah lagi ke bawah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau optimis, bisa kayaknya sampai ke sini nih, ke 261,8% ya. 261,8% ini sudah mencapai
di atas garis EMA 50. Jadi bahkan mungkin trennya bakal naik lagi kalau misalkan udah mencapai ini ya, Fibonacci 261,89%. Nah, Fibonacci 21,68% itu ya kisaran di sini lah ya. Nah, kisaran di sinilah. Nah, ini berarti di close 7175. 7175 harga untuk jangka menengah ya, target harga jangka menengah. Dan kalau misalkan kita mau lebih optimis lagi, kita bisa hold sampai sini ya, kisaran sini nih, sampai harga ini mungkin ya, kisaran ini close di 7625 gitu ya. Nah, ini juga agak-agak rawan nih, begitu udah 7625 kita bisa lihat ini sudah mendekati garis EMA 200. Jadi skenario-nya bisa nanti akan turun dulu gitu ya, atau nanti dia akan konsolidasi dulu terus nanti naik lagi ya, kita nggak tahu ya, atau malah nanti bakal turun lagi gitu. Kita nggak tahu, jadi keep watching aja kalau misalkan ternyata harganya udah mencapai di kisaran 7625an lah gitu ya. Nah, konfirmasi untuk uptrend juga kita bisa lihat di MACD nih. Di MACD-nya juga sudah saling bersinggungan ya. Meskipun tadinya trennya turun, tapi garis signal dan juga garis MACD-nya sudah bersinggungan, sehingga ini ada sinyal untuk uptrend harganya. Dan juga MACD-nya masih di bawah 10, di bawah 0. MACD-nya sudah di bawah 0. Jadi ya untuk jangka panjang kalau misalkan kuat gitu ya uptrendnya, ini bakal naik terus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, terus stokastik juga bagus ya, masih sekitaran 20% gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat banget kalau misalkan mau masuk ya, dan ternyata uptrend, berarti kita bisa dapat harga yang maksimal banget di sini ya. Terus juga kalau RSI, nah ini kita bisa lihat ini lagi uptrend ya, uptrend. Nah, RSI 10 terus RSI 20 juga ini udah mulai ke atas gitu ya, mulai mendekati 50%. Jadi ada peluang untuk uptrend jangka panjang seperti itu. Cuma memang kalau misalnya kita lihat nih selalu tertahan di sekitaran 50% gitu ya. Jadi sepertinya untuk jangka panjang banget yang sampai ke sini 423 agak pesimis gitu ya, tapi mudah-mudahan kita lihat aja dulu, tetap waspada gitu ya, tetap dipantau gitu ya si harga sahamnya. Nah, sekarang kita lihat fundamentalnya ya. Fundamentalnya ini Unilever ini bagus banget. Nah, ini ya angkanya ya, ROA-nya aja udah di atas 30% rata-rata. Bahkan pas lagi pandemi kemarin itu masih bisa bertahan di 34,89% gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa gitu ya kinerja Unilever ini. Terus juga ROE-nya bahkan meningkat ya, dari 139% ke 145%. Ini ROE di atas 100% ini sangat luar biasa gitu ya. Sangat jarang ada perusahaan yang bisa ROE-nya itu di atas 100%. Ini top banget lah Unilever ini. Makanya kalau untuk jangka panjang banget, kalau misalnya kita bisa dapat di harga titik terendah, ini investasi jangka panjang yang luar biasa. Nah, terus kalau dari tren harganya kita lihat di sini sebelum stock split ya, itu sampai ke 55.900. Jadi kalau misalkan nanti ternyata bisa nembus sampai segini ya, wow, luar biasa gitu ya. Bisa sampai 10% kita ini untungnya gitu. 10% bisa naik sampai 10 kali harganya. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat nih net profitnya memang di tahun 2018 ini yang maksimumnya di 9.081 billion. Tapi ya ini masih konsisten lah gitu ya. Di 2020 aja cuman turun sampai 7.063,5 billion. Jadi ini masih bisa dipahami lah gitu lagi kondisi pandemi ini. 2019-2020 kan kondisi pandemi waktu itu kan. Jadi ya masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau kita ngeliat ini EPS-nya juga luar biasa gitu ya. Ini juga Unilever juga jadi salah satu yang saya incer banget. Jadi dipantau terus harga sahamnya. Nah,
Untuk Unilever seperti itu teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya untuk Unilever. Menurut teman-teman analisanya seperti apa? Kalau misalkan sama, ya berarti kita agak sama nih gitu ya cara analisisnya gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja dulu gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa ya komen di bawah dan sampaikan analisis teman-teman terkait dengan 4 saham ini ya. Siapa tahu ada yang berbeda cara analisisnya. Nanti kita bisa saling tukar pikiran lah gitu ya, dan saling melengkapi gitu ya. Siapa tahu memang uh, analisis saya masih ada yang kurang-kurang gitu. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.